Pusor bersama Komisi 2 untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk ke depannya. Kita mencari benang merahnya, kenapa kok pupuk ini selalu langka setiap tahunnya. Dari tahun ke tahun itu terjadi persoalan mengenai pupuk, sehingga kami mencari ya bagaimana cara mengatasinya. Ya alhamdulillah kita ada solusinya untuk mengatasi persoalan-persoalan pupuk. Ya khususnya tadi di dalam rapat bahwa kelangkaan pupuk ini bukan persoalan yang di bawah saja, tetapi merupakan kebijakan dari pemerintah pusat, yaitu dalam ini Permentan. Ya memang saya mendengarkan Pak Menteri Pertanian mengatakan bahwa pupuk akan ditambah sampai 100-200%. Ya. Tetapi kebijakannya SK Permentan tidak dirubah, itu akan terjadi persoalan seperti pembatasan tanaman yang diberi pupuk subsidi yang dulunya 70 lebih, sekarang hanya 9. Itu membuat masalah karena di Banyuwangi ini banyak buah naga, khususnya di beberapa kecamatan Tegar Trimo, banyak jeruk, buah tanam semangka, cabai dan sebagainya yang dulunya dapat pupuk subsidi sekarang nggak dapat. Itu mungkin yang paling banyak dirasakan terjadi dengungan pupuk langka. Yang kedua, SK Permentan juga membatasi alokasi, di mana alokasi pupuknya itu di dalam ERDKK 1 hektarnya 2,5 kintal untuk tanam padi. Kita menyebut padi karena kita merupakan lumbung padi di Jawa Timur ini, Banyuwangi. Padi diberi alokasi 2,5 kintal di dalam SK Mentan. Tetapi dilihat, saya cek di petani hampir semua sawah-sawah kita, kalau diberi 1 hektarnya 2,5 kintal itu tidak akan tumbuh padinya, akan tumbuh rumputnya. Pasti kurang, minimal 3 kintal, 3,5 kintal, rata-rata 4 kintal. Terus kebutuhan petani untuk memenuhi 4 kintal itu dari mana? Itulah yang ini membuat gaduh. Petani menjerit langka. Ketika petani menjerit langka, ada panik buying dari petani-petani membeli pupuk di mana-mana, terjadi kelangkaan tambah parah. Jadi kami usulkan ya supaya alokasi pupuk ini pembatasan 2,5 kintal ini harus ditinjau ulang. Ya, atau cara lain, karena memang makin banyak pupuk kimianya, tanah kita tambah tandus, tambah rusak, harus tambah, makin lama makin harus tambah pupuknya. Nah, itu harus ada peremajaan tanahnya melalui organik. Program-program organik tempo dulu yang diterapkan oleh pemerintah itu bagus, cuma pengawasannya saya nggak tahu, sampai ternyata di bawah itu kurang sukses mengenai go organik. Bukan tanaman organik, tetapi mengembalikan unsur kesuburan tanah, yaitu khususnya di Banyuwangi ini harus perlu organik. Tapi program ke sana malah dihentikan oleh pemerintah pusat mengenai tentang organik, dan juga pemahaman tentang pendidikan dan pelatihan organik itu kurang. Ya, saya nggak tahu kenapa masyarakat juga enggan sampai sekarang tentang penggunaan organik. Jadi sampai kapanpun kalau ini dari kebijakan ini tidak ada perubahan, ya tidak akan terjadi perbaikan mengenai pendistribusian pupuk di Banyuwangi atau di Indonesia. Kesimpulannya, satu, kita tadi harus saya tekankan kepada Dinas Pertanian supaya mendata real ERDKK yang sebenarnya. Memang ada aturan untuk update. Nah, itu percuma ketika kita membuat update data, padahal kebutuhan sekarang update berarti kebutuhannya itu ke depannya, padahal yang dibutuhkan petani itu ketika pupuk ya sekarang. Jadi saya tekankan, saya minta kepada Dinas Pertanian, update ERDKK harus benar-benar dikawal, benar-benar kita itu tanahnya, lahannya berapa luasnya dan sebagainya. Itu yang pertama, gitu kan.
Yang kedua, saya minta supaya SK Menteri Pertanian itu harus dirubah dari tanaman yang dulu 70 sekarang 9 itu harus dirubah, setidaknya ada penambahan lah yang benar-benar tanaman ini yang ditanam oleh masyarakat kecil, masyarakat bawah. Nah itu jangan anggap kayak tanam buah naga itu hanya orang-orang kaya, pengusaha yang tanam. Banyak petani-petani yang punya lahan seperempat atau sedikit lah pekarangannya itu tanam buah naga, tapi tidak mendapat pupuk subsidi. Jadi saya harapkan seperti itu. Pembatasan alokasi pupuk juga 2,5 kintal itu ya nggak mungkin, sudah nggak mungkin bisa terjadi. Petani akan berbagai cara, menggunakan cara untuk mencari pupuk kebutuhan dari untuk memenuhi 1 hektar itu bisa 4 kintal. Itu yang harus kita tindak lanjutin persoalan-persoalan ini supaya petani kita itu bisa tenang untuk tanam tanamannya dengan cukup pupuk yang disediakan oleh pemerintah.